Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syakban dari kelas 07 Manajemen Malam NPM 1911 1001 3443 165. Di sini saya akan membuat 10 pertanyaan tentang materi kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dimana hal ini untuk keperluan ujian akhir semester. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ambil dari materi perekrutan dan penempatan. Soalnya adalah sebutkan dan jelaskan bagaimana proses seleksi dan tahap seleksi. Meliputi yang pertama adalah penerimaan pendahuluan. Proses seleksi merupakan jalur dua arah. Organisasi memilih para karyawan dan para karyawan memilih perusahaan. Seleksi dimulai dengan kunjungan calon para pelamar ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis dengan aplikasi. Yang kedua, tes-tes penerimaan. Tes-tes penerimaan merupakan berbagai alat bantu yang menilai kemungkinan kombinasi dari kemampuan, pengalaman, kepribadian pelamar, dan persyaratan jabatan. Ada beberapa teknik dalam seleksi, di antaranya interview, tes psikologi, tes mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, pusat penilaian, biodata, reference, grafologi, atau ilmu yang berkaitan dengan tulisan tangan. Yang ketiga, wawancara seleksi, merupakan percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidak seorang pelamar. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Ada dua macam referensi, yaitu personal reference, merupakan reference tentang karakter pelamar, biasanya diberikan oleh keluarga, teman terdekat, baik yang ditunjuk oleh pelamar sendiri maupun diminta perusahaan. Yang kedua adalah employment reference. Referensi ini mencakup tentang latar belakang atau pengalaman pekerja pelamar. Yang kelima adalah evaluasi medis. Mencakup pemeriksaan kesehatan pelamar sebelum keputusan penerimaan karyawan dibuat. Evaluasi ini mengharuskan pelamar untuk menunjukkan informasi kesehatannya. Yang keenam, wawancara atasan langsung. Atasan langsung pada akhirnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas para karyawan baru yang diterima. Oleh karena itu, pendapat dan persetujuan mereka harus diperhatikan untuk penerimaan final, karena atasan sering mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi kecakapan teknis pelamar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pelamar tentang pekerjaan tertentu secara lebih tepat. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, adalah keputusan penerimaan atau tindaknya seorang karyawan menandai berakhir proses seleksi. Departemen Personalia dapat mempertimbangkan kembali para karyawan pelamar yang ditolak untuk lowongan pekerjaan yang lain, karena mereka telah melewati berbagai macam proses seleksi. Untuk pertanyaan nomor 2, saya mengambil materi pelatihan dan pengembangan, yaitu bagaimana cara melatih dan mengembangkan karyawan, lalu jelaskan. Untuk melatih dan mengembangkan karyawan, diperlukan pelatihan SDM. Pelatihan dapat dilakukan dengan mengembangkan individu dengan bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tidak hanya berguna untuk karyawan, pelatihan juga bermanfaat bagi perusahaan, di mana perusahaan tidak akan berkembang jika karyawannya tidak memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi. Melalui pelatihan SDM inilah perusahaan dapat menggali potensi karyawannya dengan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Dengan begitu, setiap perusahaan yang menerapkan pelatihan pada karyawannya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Selanjutnya, pendidikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan yang bersifat formal dan berkaitan dengan karir mereka. Setiap karyawan membutuhkan pendidikan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada pekerjaan
mereka dengan mudah, karena pendidikan mengajarkan langkah dan cara digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, pembinaan SDM. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian, seperti manpower planning, performance appraisal, job analytics, job classification, dan lain-lain. Hal semacam ini pastinya dapat menjadi strategi jitu dalam menghasilkan SDM yang sama kualitasnya dengan jenis strategi lain. Selanjutnya, perubahan sistem. Mengapa sih harus melakukan perubahan sistem? Untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Selain itu, sistem juga mendukung berjalannya aktivitas atau operasional perusahaan. Kesempatan bagi SDM. Apa sih maksudnya? Yaitu memberikan pada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Dengan begitu, karyawan akan lebih berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini juga bisa membuat karyawan merasa lebih dihargai dan dapat membuat karyawan lebih berkembang. Yang terakhir adalah penghargaan atau achievement. Memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi pengembangan SDM. Dengan begitu, karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan berdampak besar dalam perkembangan perusahaan. Untuk pertanyaan ketiga, saya mengambil materi kinerja dan penilaian prestasi. Untuk soalnya, bagaimana penyusunan penilaian kerja? Pihak siapa yang perlu dilibatkan dalam penyusunan? Bagaimana mekanismenya? Di sini saya membaginya menjadi dua bagian. Pertama, sistem penilaiannya itu sendiri. Kedua, proses penilaiannya. Mari kita lihat satu persatu sistem penilaian. Baiknya dalam sistem penilaian kinerja ini berisi target, sering juga disebut dengan KRA atau Key Result Area atau KPI, Key Performance Indicator, yang harus dicapai oleh si karyawan. Di mana list target ini? Besarnya tentunya turunan dari target besar perusahaan yang diturunkan ke dalam level departemen sampai level individu. Sedangkan ragamnya bisa kita lihat melalui job desk-nya. Karena bicara target, maka ukuran kinerja ini harus terukur, jelas sebutkan angkanya. Jadi sifatnya kuantitatif. Jangan menggunakan kata-kata yang bersayap. Kualitatif, misalnya menjadi lebih baik dan sebagainya. Tentukan kriteria baik itu seperti apa. Nah, kejelian dari seorang atasan untuk membuat draft dari KRA atau KPI ini jangan terlalu banyak. Tujuannya agar si karyawan bisa fokus dengan targetnya. Untuk bagian kedua, proses penilaiannya. Di awal tahun, sebaiknya antara atasan dan si karyawan duduk bareng untuk menentukan secara bersama-sama target apa yang akan dicapai. Jadi sifatnya jangan hanya top down saja. Betul atasan mempunyai wewenang untuk menentukan, tetapi alangkah baiknya jika yang bersangkutan juga diajak untuk mikir agar ada komitmen dalam dirinya. Nah, di tengah semester diadakan review atas hasil yang sudah dicapaikan, dan di akhir tahun dinilai hasil akhirnya. Untuk soal nomor 4, saya mengambil materi kinerja dan penilaian prestasi. Soalnya, apakah memberikan imbalan penghargaan harus mutlak dengan uang? Jawabannya adalah tentu tidak. Banyak kok bentuk reward yang bisa diberikan pihak manajemen terhadap karyawannya, semisalnya sistem karya yang jelas, berbagai macam tunjangan seperti kesehatan, fasilitas, dan lain-lain. Yang jelas, minimal dulu penuhi semua tuntunan normatif dalam UU nomor 13 dan turunan-turunannya. Misalnya ketentuan upah minimum sektor provinsi. Lalu soal yang nomor 5, saya mengambil materi pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard, yang mana soalnya adalah sebutkan dan jelaskan 4 perspektif balance scorecard yang bermanfaat untuk perusahaan. Nah, untuk
4 prinsip ini, yang pertama adalah financial perspective atau perspektif keuangan, erat dengan kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil, misalnya biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Baik pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas, agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua adalah customer perspective atau perspektif pelanggan. Berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Yang ketiga adalah internal proses perspektif. Perusahaan menilai beberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semuanya dijalankan sesuai dengan metode yang ditentukan atau malah melenceng dari peraturan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang bagus. Selain bertambahnya jumlah konsumen, omset dan keuntungan yang didapat perusahaan juga akan bertambah. Yang keempat adalah learning and growth perspective, juga termasuk ukuran penting. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat mencapai target yang maksimal. Untuk pertanyaan yang nomor 6, saya mengambil materi kompensasi dan balas jasa. Untuk soalnya itu sendiri, apa dampak positif dan manfaat kompensasi? Nah, pemberian kompensasi yang baik kepada karyawan akan memberikan dampak positif bagi sebuah perusahaan. Di antaranya adalah: pertama, dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Yang kedua adalah perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Yang keempat, kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Yang kelima adalah perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan perusahaan lain atau kompetitor. Nah, untuk pertanyaan nomor 7, saya mengambil materi tentang proteksi SDM. Untuk soalnya, yaitu apa yang menjadi kewajiban dan hak dari tenaga kerja berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja? Jawabannya adalah, menurut pasal 12 UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut: memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja, memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan, lalu menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dan batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawab. Untuk pertanyaan nomor 8, saya mengambil materi motivasi dan kepuasan kerja, yang dimana soalnya yaitu adalah jelaskan tentang aspek motivasi. Nah, di sini aspek motivasi dibedakan atas dua aspek, yaitu aspek aktif atau dinamis dan aspek pasif atau statis. Apa sih aspek aktif
Dalam aspek ini, motivasi tampak sebagai usaha positif dalam menggerakkan dan mengarahkan sumber daya manusia agar secara produktif berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, lalu apa sih aspek pasif atau statis? Dalam aspek ini, motivasi tampak sebagai kebutuhan dan juga sekaligus sebagai perangsang untuk dapat mengerahkan dan menggerakkan potensi sumber daya manusia ke arah tujuan yang diinginkan. Nah, untuk nomor 9, saya mengambil materi motivasi dan kepuasan kerja. Soalnya yaitu sendiri, jelaskan tentang jenis-jenis motivasi. Jenis motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah motivasi positif atau insentif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini, semangat kerja bawahan akan meningkat. Karena manusia pada umumnya senang menerima yang baik-baik saja. Motivasi ini efektif untuk jangka waktu panjang. Yang kedua adalah motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. Dengan memotivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Motivasi efektif untuk jangka waktu pendek saja. Lalu pertanyaan untuk nomor 10, di mana saya mengambil materi audit SDM. Yang dimana soalnya sendiri adalah jelaskan pengertian audit sumber daya manusia. Di sini, audit merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan SDM secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan dan menyimak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.